Saya senang bisa menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru, di tahun 2026. Dan kita sekarang ada di perjalanan yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ada begitu banyak hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di tahun 2026. Dan kita selalu menjadi orang yang optimis, selalu percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita memulai tahun kita dengan Tuhan, kita memulai tahun kita menjadi tahun yang berbeda daripada tahun sebelumnya. Nah di 2026 ini, Zion Church of Christ, kita punya tema satu tahun ini. 2026, tema kita berbicara tentang Christ at the center. Ingat baik, 2026 kita akan menjadikan Injil itu menjadi pusat dari segala sesuatunya adalah Injil atau Yesus Kristus. Jadi pusat kita mau riset nih. 2026 kita mau riset siapa fokus kita, siapa yang menjadi titik pusat kehidupan kita. Kenapa tema ini menjadi penting? Karena tema ini bukan hanya sebuah tema yang slogan yang mau disampaikan, tetapi tema ini adalah sebuah panggilan. Tema ini adalah sebuah panggilan yaitu untuk membawa kita kepada panggilan yang sejati, yaitu Injil. Kita mau dibawa ke arah itu. Kenapa panggilan ini penting? Karena saya menjumpai, dari tahun 98 saya bertobat. Dan tahun 2000 saya concern di dalam pelayanan full time. Seringkali saya jumpai, kita bisa melayani Tuhan. Tapi seringkali Kristus tidak lagi menjadi pusatnya di dalam pelayanan kita. Kita bisa aktif di dalam gereja, tapi Injil perlahan-lahan menjadi background kita, bukan di depan. Bahkan kita bisa sibuk bertumbuh, sibuk dengan kegiatan-kegiatan gereja kita, tapi kita lupa siapa sumber pertumbuhan itu. Ingat baik, tema ini diusung karena iman Kristen tidak dimulai dari apa yang dapat kita lakukan. Tema Kristen, kekristenan, iman kita itu tidak dimulai dari apa yang mampu kita lakukan buat Tuhan, tetapi dari apa yang Kristus telah lakukan di atas kayu salib buat Anda dan saya. Itu sebabnya 2026 kita tidak ingin menjadi gereja yang hanya kelihatan sibuk ya. Melainkan menjadi gereja yang setia pada Injil. Yang setuju katakan amin. Kita bukan menjadi gereja yang kuat karena sistemnya bagus, strukturnya luar biasa. Ya itu bagus, membangun dengan sistem. Tapi gereja yang hidup itu karena ada hadirat dan kebenaran Kristus di dalamnya. Gereja ini bukan punya manusia, tapi gereja itu punya Tuhan, saudara. Jadi yang terpenting adalah hadirat Tuhan yang ada di dalamnya, yang diutamakan. Jika Kristus Yesus benar-benar di pusat kehidupan kita, di pelayanan kita, di pergerakan kita, maka segala sesuatunya akan menemukan tempat yang benar. Sehingga pelayanan kita akhirnya akan lahir dari kasih, bukan karena ego. Semua kita yang melayani bukan karena pengen tampil, pengen kelihatan, pengen dapat sesuatu dan lain sebagainya, bukan. Tapi kita lahir semuanya melayani dari kasih, karena Jesus at the center. Kalau Yesus di pusat kehidupan kita, maka pertumbuhan kita akan lahir dari anugerah, bukan karena tekanan. Kita bertumbuh bukan karena ditekan, tapi kita bertumbuh karena kita tahu kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan satu lagi, salah satu values kita adalah family. Our unity, kesatuan kita akan lahir itu dari Injil. Itu basicnya, bukan karena kita sepakat ya, bukan. Kita ada di sini, kita bersatu bukan karena kita sepakat, tapi karena Injil. Yang setuju bilang amin. Kenapa saya bilang, kok bukan kesepakatan Pastor? Iya, karena saudara tahu nggak, kalau saudara ngobrol sama pengacara, cek deh. Pengacara yang satu dengan pengacara yang lain, mereka punya kesepakatan. Tahu nggak kesepakatan mereka? Kita sepakat untuk tidak sepakat. Tuh. Pengacara tuh kalau di dalam pengadilan mereka ribut, saudara. Satu dengan yang lainnya, mereka sepakat tidak sepakat. Tapi begitu keluar dari ruang pengadilan, duduk makan bareng lagi gitu, saudara. Lucu ya? Tapi kalau di dalam ruang pengadilan, mereka udah sepakat, mereka tidak sepakat gitu. Jadi ribut, argumen, dan lain sebagainya. Itu memang pekerjaan mereka. Kita hari ini sepakat bukan karena kita sepakat, tetapi karena Injil yang membuat kita bersatu. Nah, saya rindu agar kita semua, ini dia targetnya kita. Kita satu rumah, satu budaya, satu nilai yang sama. Sama-sama katakan, satu rumah, satu budaya, satu nilai yang sama. Sekarang saudara yang bilang sekarang, satu rumah, terus satu budaya,
satu nilai yang sama. Bukan karena kita semuanya sama, tapi karena Kristus menjadi pusat kita bersama. Bilang amin. Pakaian saudara gak harus sama. Potongan rambut saudara gak harus ikutin saya. By the way, saya baru potong rambut kemarin. Tolong kamera lebih dekat lagi. Maksud saya adalah, kita gak harus gerakan kita sama, cara bicara kita sama, ya kan? Pakaian kita sama, beli makannya sama, suka makan sticknya sama, gak perlu. Kita gak perlu menjadi sama seperti itu, tapi kita harus tetapkan bahwa kita punya kesamaan yang sama, bahwa pusat kita adalah satu, yaitu adalah Yesus. So, ini dia alasan kenapa tahun 2026 kita ambil tema Christ at the Center. Dan bulan Januari ini kita mulai semuanya dari dasar. Kalau Anda pergi ke pom bensin selalu kita mulai dari nol ya Pak, gitu kan. Gak tahu apakah masih benar dari nol atau enggak itu. Tapi saya percaya bahwa di Januari ini kita mulai dari dasarnya. Karena Injil adalah dasarnya hidup orang percaya. Foundation. Ya, bicara foundation, para wanita di tempat ini nggak asing, betul nggak sih? Pasti sebelum kesini pakai sang foundation dulu, benar nggak sih? Kalau kita mau cek satu-satu foundationnya merek apa dan lain sebagainya, pasti pada pakai foundation semua nih sebelum berangkat. Iya kan? Jangankan perempuan, cowok juga pakai foundation, saudara. Zaman now kan begitu, saudara. Nah, di minggu yang pertama ini, judul yang saya bawakan bicara mengenai kita return kembali ke Injil yang sejati. Ini dia, tema kita di minggu yang pertama kita bicara mengenai kembali ke Injil yang sejati. Ini penting, semuanya harus kembali ke sini. Jadi apapun bidang pekerjaan saudara, apapun bisnis saudara, apapun aktivitas saudara, apapun kegiatan saudara, apapun rencana saudara ke depan, yang saya mau katakan kita harus kembali ke sini. Karena pusat hidup kita tidak yang lain, adalah Injil. Nah, saudara, ketika Anda masuk tahun yang baru atau tahun 2026, udah ganti kalender belum? Udah ya, udah ganti kalender. Nah, saudara, setiap kali kita nulis tanggal, ya kan, nulis tanggal di tahun baru gitu, di tahun 2026 ini. Entah saudara nulis di kalender, atau saudara nulis di ponsel, atau saudara nulis di dokumen asli saudara. Tahu nggak saudara, setiap kali saudara nulis tanggal di kalender saudara, ngelihat kalender Anda, tanggal tersebut itu sebenarnya saudara sedang melakukan pengakuan iman. Kita menulis tahun ini, kenapa saya katakan pengakuan iman? Karena saya kasih ilustrasi ini saudara, saya ceritakan sejarahnya, kenapa itu merupakan pengakuan iman setiap kali saudara nulis kalender angka tanggal tersebut. Pada abad ke-6 ada seorang biarawan bernama Dionysius Exiguus. Ini gambarnya, abad ke-6. Orang ini orang yang pandai matematika dan astronomi. Tetapi kepandaiannya tidak membuat dia sombong, makanya dia kasih nama belakangnya Exiguus. Exiguus itu artinya yang kecil, saking sederhananya dia kasih nama dia gitu istilahnya. Nah, di zamannya dia, saudara, dunia menghitung waktu berdasarkan nama seorang kaisar Romawi yang bernama Diocletian. Siapa Diocletian? Kaisar ini? Ini kaisar yang penganiaya orang Kristen. Orang Kristen ditangkap, terus dianiaya. Ini dia orangnya, yaitu Kaisar Diocletian. Nah, si Dionysius ini, seorang ahli matematika ini berkata begini, nggak pantas umat Tuhan menghitung waktu dari berdasarkan seorang penganiaya Kristus. Lalu apa yang dilakukan oleh Dionysius? Dia mulai melakukan sesuatu yang kelihatannya kecil, tetapi itu berdampak besar. Dia mulai ulang sistem penanggalan kalender, bukan berdasarkan dari kaisar yang tadi menganiaya Kristen. Tetapi dia mulai dari kelahiran Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau saudara lihat penanggalan yang ada hari ini itu singkatannya AD. Tahu nggak AD artinya? Ini dia, Anno Domini, yang kencang sama-sama. Anno Domini. Anno Domini itu disingkat AD. Artinya apa? Artinya tahun Tuhan kita Yesus Kristus. So Anda bisa bersuka cita. Walaupun Yesus Kristus tidak diakui oleh orang-orang kebanyakan. Mungkin banyak orang menghina Yesus. Banyak orang mencibir Yesus. Tapi mohon maaf saudara. Mereka semua di seluruh dunia memakai tanggalan yang berdasarkan kelahiran Yesus. Saudara mengerti sampai di sini? Kalender pun mengakui Tuhan Yesus. Setiap orang yang memakai kalender, berarti mereka sedang mengakui siapa? Mengakui Tuhan Yesus Kristus. Makanya sejak saat Dionysius mengganti sistem penanggalan, maka sejarah berubah. Penghitungan waktu tidak lagi berpusat pada kaisar, bukan lagi berpusat pada kekuatan manusia, tapi berpusat pada Kristus. Bukan berpusat pada siapa yang berkuasa,
tetapi berpusat kepada siapa yang disalibkan dan dibangkitkan. Nah, namun pertanyaannya hari ini adalah begini saudara. Bukan apakah kalender kita berpusat pada Kristus, bukan hanya sekedar karena kalender kita berpusat pada Kristus. Pertanyaan adalah, apakah hidup kita juga berpusat pada Kristus? Ini jadi pertanyaan kuncinya dalam segala situasi yang kita lakukan. Karena banyak orang Kristen hidup anno domini, mengakui, ya ini tahunnya Tuhan, tanggalnya Tuhan. Tapi dalam prakteknya ketika mereka melangkah, mereka anome. Anome itu enggak? Artinya pusatnya adalah keputusan saya. Pusatnya adalah maunya saya. Pusatnya adalah rencananya saya. Ya saya tahu setiap kali masuk awal tahun, biasanya kita ada rencana, ada target, ada resolusi, ada harapan. Tapi Injil yang sejati saudara, selalu mengajukan satu pertanyaan mendasar. Pertanyaan adalah, kembali kepada judul kita. Judulnya apa tadi? Siapa yang menjadi pusatnya? Ini penting sekali. Ingat baik, Injil sejati bukan tentang Kristus yang kita panggil, Kristus yang kita panggil untuk menggenapi rencana-rencana kita. Berapa banyak kita seringkali begitu, kita punya rencana dan kita minta Kristus menggenapi rencana ini di dalam perjalanan saya. Padahal sesungguhnya enggak begitu saudara. Sebenarnya hidup kita harus kembali ditata, diatur seturut rencananya Tuhan. Bilang amin dulu nih. Saya banyak rencana, saya banyak kemauan, tapi begitu saya ngerti jalurnya, seringkali saya enggak bahagia, seringkali saya enggak suka cita karena saya mengikuti apa yang saya mau. Tapi begitu saya mencari tahu apa yang Tuhan mau dan saya membiarkan diri saya mengikuti kehendak Tuhan, maka itu sebabnya hari ini dengar baik, masuk awal tahun, ini bukan tentang Injil yang baru, enggak. Kita bukan mencari pewahyuan yang baru, tidak. Melainkan kita sedang kembali. Kembali apa? Kembali kepada Injil yang sejati. Sama-sama katakan kembali kepada Injil yang sejati. Nah ini penting sekali. Makanya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus saudara, kalau kita lihat jemaat Korintus bukan jemaat baru, tapi jemaat yang kalau kita jumpai adalah jemaat yang aktif. Jemaat di Korintus itu jemaat yang karismatik. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang penuh dengan karunia. Tapi mohon maaf, jemaat di Korintus mulai kehilangan pusatnya. Mereka tidak berpusat pada Injil, mereka berpusat pada segala kesibukan yang mereka lakukan. Makanya Paulus menulis kepada jemaat Korintus, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15, ayat yang pertama dikatakan, dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan apa yang kamu terima dan apa yang ada di dalamnya. Kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah ini surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus memberikan penegasan kepada mereka untuk menyadari kembali bahwa siapa yang menjadi pusat di dalam kehidupan mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang begitu aktif di dalam pelayanan. Mereka orang yang bergerak di dalam karunia. Orang-orang di Korintus adalah orang-orang yang tahu tentang Injil saudara. Dan mereka mengerti bagaimana karunia bekerja. Nah bagian yang pertama kita mau bahas hari ini. Dari teks 1 Korintus ini ternyata bicara mengenai kembali kepada Injil yang sejati, bahwa Injil itu bukan diciptakan, tapi Injil itu diterima. Seringkali kita dituntut untuk ayo dong lebih kreatif dong dalam mengupas Injil dong gitu kan. Ayo dong menemukan lagi apa yang Injil katakan, ayo dong lebih gali lebih dalam lagi. Ayo ada sesuatu yang baru lagi nggak di dalam Injil dan lain sebagainya. Padahal Injil itu bukan diciptakan, tapi Injil itu dibawa oleh Tuhan dan kita cuma bagian adalah menerima Injil tersebut. Lihat baik-baik ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Lihat kata Paulus. Kepadamu yang kamu terima, bukan kamu gali, tapi kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Perhatikan baik-baik, dari pihak Tuhan Injil diberitakan dan dari pihak kita, respon manusia, Injil itu diterima. Sama-sama katakan diterima. Jadi saya paham, mengerti bahwa Injil itu bukan karena kreativitas manusia. Halo? Injil itu bukan karena hasil pencarian rohani. Kalau seorang motivator berdiri di depan, dia harus menemukan teknik dan bagaimana caranya agar orang tertarik. Tapi Injil itu bukan kreativitas manusia. Injil adalah kabar baik yang datang dari Tuhan langsung. Dan itu langsung diberikan kepada manusia. Tangkap dulu di sini. Karena hari ini, kenapa saya katakan Injil bukan sebuah kreativitas manusia? Karena hari ini banyak orang yang ingin dengar Injil tapi
Pastor bikin apa firmannya yang relevan dong, yang kami tuh kalau dengar firman tuh adem gitu. Halo? Yang kalau dengar firman tuh kayaknya aduh seneng gitu kan. Wah nih Injilnya apa firman Tuhannya nggak menyinggung nih dan lain sebagainya. Hari ini banyak gereja, banyak orang Kristen ke gereja pengen apa? Fun. Pengen apa? Pengen santai, pengen menikmati agar Injil itu tidak mengoreksi diri dia. Injil itu tidak membawa dia sadar untuk meninggalkan kesalahannya. Hei, semua kita bisa salah nggak? Manusia bisa salah nggak? Kalau Injil tidak dipakai, tidak diajarkan dengan benar, maka orang-orang yang salah tetap salah. Injil itu untuk mengoreksi kita, saudara. Halo? Sebelum kita berangkat ke gereja, kita harus bercermin. Ngapain kita bercermin? Karena kita mau mengoreksi mana yang salah, kita perbaiki. Betul nggak? Apalagi para wanita kalau di depan cermin, dia butuh waktu 2-3 jam sendiri. Mungkin suaminya mau ngaca, dia geser dulu, nggak bisa Pak, ini waktu saya. Udah saya booking nih kaca. Kamu cari kaca yang lain. Dia bikin dulu jalur lambat. Habis itu dia bikin jalur cepat. Ya kan? Dia pasang foundationnya. Dia pasang blush on-nya. Dia pasang dulu merah-merah, biru-biru, kuning, putih. Kayak logonya Zion Church. Jadi saudara, Anda bisa lihat di sini bahwa semua itu dilakukan di depan cermin. Saya yakin kita nggak mungkin keluar rumah tanpa bercermin, betul? Firman Tuhan adalah cermin untuk memperbaiki diri kita, amin. Injil itu akan memperbaiki diri kita, so Injil itu bukan kreativitas kita. Tapi Injil itu diberikan oleh Tuhan agar apa? Agar kita menjadi orang yang berbeda, amin. Agar kita berubah. Injil bukan untuk dimodifikasi, tidak. Oh karena ini yang saya khotbah di depan orang kaya, oh baik-baiklah karena ini orang kaya nanti tersinggung gak mau masuk gereja gitu kan. Atau karena saya khotbah di depan ya kan, oh pembesar nih, kita harus sebaik-baiknya dan bikin yang terbaik dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang sebenarnya hidupnya gak benar saudara, tapi karena masalahnya dia punya duit, dia bisa undang pendeta agar pendeta khotbah, tapi jangan nyinggung kehidupan pribadi saya, gitu saudara. Maafkan saya saudara, saya tidak berkhotbah untuk menyinggung pribadi seseorang, tapi saya berkhotbah menyampaikan Injil yang sebenarnya. Kalau Injil itu menegur seseorang, ya bertobatlah, katakan amin dulu nih. Karena Christ at the center, kalau Yesus yang ada di pusat kehidupan kita, kita akan membiarkan Injil itu memperbaiki diri kita. Karena gereja yang sehat bukan gereja yang paling kreatif, tapi gereja yang paling setia kepada Injil. That's why 2026 kita mau kembali kepada Injil, katakan amin. Dan pertanyaan adalah, apakah kita masih hidup dari Injil? Apakah saya masih hidup dari Injil? Apakah saya menjadikan Injil sebagai pusat saya? Ataukah saya hidup berdasarkan dari pengalaman? Oh saya punya pengalaman, itu yang membuat saya hidup, punya kebiasaan dan lain sebagainya. Seringkali banyak orang berpikir bahwa dia bisa berhasil karena pengalaman-pengalaman dia dulu dan itu akan membuat dia berhasil hari ini. Saya mau kasih tahu sama saudara, pada waktu Daud akan berhadapan dengan Goliat, Daud diwawancara dulu oleh Saul. Dan setelah Saul yakin bahwa Daud berani, karena gak ada lagi yang berani, cuma Daud doang untuk berhadapan dengan Goliat man to man. Dan Saul berkata, oke, saya lihat kamu punya tekad juang yang tinggi dan kamu pasti berani berhadapan dengan Goliat. Kata Saul, ini saya pakaikan kamu baju perang saya. Dipakaikan baju perangnya Saul ke Daud. Dan setelah Daud pakai, Daud gak bisa berjalan, gak bisa bergerak. Pedangnya Saul terlalu besar. Dan kata Saul, dengan baju perang ini saya dulu menang perang dan saya banyak membunuh musuh. Kalau kamu pakai ini, kamu juga pasti akan mengalami kemenangan seperti saya. Dan tahu gak kata-kata Daud? Daud bilang saya gak bisa jalan, saya gak bisa perang, saya gak bisa lawan musuh. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya Daud dan dikenakannya baju zirah kepada Daud. Lalu Daud mengikatkan pedangnya Saul di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar berjalan, sebab dikatakan belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, apa kata-katanya? Aku gak bisa berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara yang kasih Tuhan, 2026 bukan berarti kita hidup dari pengalaman-pengalaman keberhasilan kita. Seringkali saya katakan, apa yang dulu berhasil belum tentu bisa berhasil di zaman sekarang. Banyak orang tua berpikir, Papa punya kemampuan hebat, dulu Papa hebat dengan cara begini. Kalau kamu melakukannya, kamu pasti bisa berhasil. Enggak juga. Saya punya anak 4.
Dan saya melihat bagaimana pergerakan saya sama istri saya. Seringkali istri saya mencoba menerapkan apa yang sudah dia lakukan kepada anaknya. Cara mami begini-gini, cara papi begini-gini. Tapi jujur saudara yang kasih Tuhan, kecepatan pergerakan saya, kecepatan pergerakan istri saya tidak mesti sama dengan kecepatan pergerakan keempat anak saya, saudara. Karena 4 anak saya punya pergerakannya masing-masing. Kalau istri saya mungkin belok ke kiri dulu, anak saya belum tentu mau. Dia pikir gak nyaman, saya lebih aman lurus-lurus aja, gak perlu harus belok kiri dulu. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi setiap kita bahwa jangan dasarkan segala sesuatunya berdasarkan pengalaman. Boleh kita belajar dari pengalaman, tapi dasar kita bukan karena pengalaman, tapi dasar kita karena kita tahu ada Injil Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dasarkan Injil, dasarkan firman Tuhan bagi hidup kita. Jadi bagian yang pertama kita pelajari, Injil bukan diciptakan, tapi Injil diterima. Hari ini buka hatimu, terima Injil. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, amin kan, katakan amin. Yang kedua saudara, kembali ke Injil yang sejati artinya apa? Injil adalah tempat kita berdiri, sama-sama katakan tempat kita berdiri. Lihat ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan yang di dalamnya kamu berdiri dan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Banyak orang berpikir Injil itu pintu masuk. Setelah masuk kita lanjutkan dengan usaha sendiri. Seolah-olah ini pintunya nih, Injil itu pintu masuk. Begitu dibukakan pintu kita lewat situ, and then selanjutnya kita yang melakukan sendiri apapun yang kita mau lakukan. Hari ini dengar baik, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Apapun kelemahan, kekurangan saudara, Tuhan sudah tahu, bilang amin dulu nih. Ya, Tuhan sudah tahu kok strength dan weaknya saudara seperti apa. Tapi setelah ada di tangan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Anda apa adanya. Nah banyak orang berpikir pintu ini adalah seperti Injil tadi, yang membukakan pintu, habis itu kita lewat, and then kita buat semaunya kita. Enggak, Injil itu tempat kita berdiri setiap hari, sama-sama katakan berdiri. Artinya saudara, kita berdiri terus di atas Injil, gak bisa lepas dari Injil. Bertobat oleh Injil, ya kan? Kita tidak bertobat oleh Injil, lalu kita hidup dengan kemauan kita sendiri. Banyak orang seperti itu kan? Oh saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. And then dia mau bikin apa? Suka-suka saya, karena saya tidak hidup di bawah tekanan, tidak di bawah ikatan, tidak di bawah penghakiman. Dan saya mau buat semaunya saya. Gak bisa saudara. Kita hidup, dasarnya kita adalah firman Tuhan. Diselamatkan oleh kasih karunia. Ingat baik, memang kita ini tidak diselamatkan oleh kasih karunia, lalu kita bertumbuh oleh performa kita. Awalnya kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, iya. Tapi dalam perjalanan akhirnya kita berubah, menggunakan apa? Menggunakan kekuatan kita. Dalam Galatia 3 ayat 3 dikatakan, adakah kamu sebodoh itu, kamu sudah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Saya kasih contoh buat saudara, Daud pada waktu dia memulai dengan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan luar biasa saudara. Dikejar-kejar Saul, gak pernah ketangkep, gak berhasil dibunuh. Rekayasa Saul gak pernah berhasil atas Daud. Daud bergantung. Daud berdiri di atas firman. Daud bergerak berdasarkan suara Tuhan. Tuhan suruh ke kiri, dia ke kiri. Tuhan suruh ke kanan, dia ke kanan. And then, pada saat Daud menjadi raja, dan dia menjadi pemenang, dan dia menjadi seorang yang punya kedudukan yang tinggi. Saudara, apa yang terjadi? Daud dalam 1 Tawarik pasal 21, iblis datang untuk membujuk Daud. Dan Daud mulai mengukur keberhasilannya. Dari apa? Dari orang-orang yang bersama dengan dia. Dia mulai mengadakan sensus, dia mulai hitung jumlah siapa saja yang bersama-sama dengan dia. Seolah-olah Daud berpikir bahwa keberhasilannya, kemenangannya itu karena ada siapa yang bersama dengan dia. Dia lupa dia berdiri di mana. Dia mulai mengandalkan kekuatan dia sendiri. Waktu kita belum punya apa-apa, kita bertekun sama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tolong kita. Tuhan bukakan jalan dan lain sebagainya. Ketika Anda mulai sukses, ketika Anda mulai punya lebih, tahu gak godaannya saudara? Ketika saldo Anda mulai turun, Anda mulai stres, padahal Anda gak miskin. Saldo turun aja, Anda mulai berpikir, aduh kenapa nih ya, aduh ntar gimana ya, aduh ntar gimana ya. Padahal Anda masih bisa makan saudara. Anda masih bisa makan di Sabuaci gitu saudara. Ya kan? Anda masih bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Anda masih punya bayar asuransi, Anda nggak kesulitan. Tapi cuma gara-gara saldo turun aja. Anda mulai tegang gitu. Aduh,
Gimana ya? Anda mulai gelisah gitu saudara. Dulu waktu belum punya itu, Anda nggak gelisah, Anda bergantung sama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Ya kan? Walaupun bisa makan cuma sehari 2 kali aja, oh puji Tuhan. Walaupun Anda nge-mallnya cuma seminggu sekali, oh puji Tuhan. Tapi saudara lihat baik, ini godaannya saudara. Ketika kita punya banyak, kita bisa digoda untuk apa? Untuk khawatirnya luar biasa saudara. Halo? Bukan di sini, di Papua. Haleluya. Saya coba mau ingatkan sama saudara. Dengar baik. Kalau saudara percaya bahwa Injil adalah tempat dasar Anda berdiri, Anda 2026, Anda tidak akan miskin. Proyek Anda, walaupun mungkin ada penurunan, tapi tidak akan membuat Anda shutdown. Anda akan tetap eksis dalam level yang berbeda, dalam cara yang berbeda. Tuhan akan bawa Anda ke dalam jenjang yang baru. Itu sebabnya hari ini saya mau ajak saudara, dasarkan Injil. Agar apa? Agar saudara punya ketenangan di atas rata-rata orang yang ada di tahun 2026 ini. Dasarkan Injil. Makanya saya katakan buat saudara, kalau gereja ini berdiri di atas Injil, maka kita semua aman. Saudara kalau tahu Injil adalah dasar hidup Anda akan tenang, amin. Anda akan sukacita dengan apapun yang terjadi karena Anda tahu Anda berdiri di atas firman Tuhan. Anda tidak berdiri di atas kesibukan, Anda tidak berdiri di atas sistem, Anda tidak berdiri di atas rutinitas, Anda berdiri di atas dasar yang sejati yaitu Injil firman Tuhan. Dan itu yang akan menjaminkan mata Anda untuk melihat ke depan dengan luar biasa. Anda akan punya ketenangan yang lebih dari rata-rata orang yang ada di dunia ini. Dan saya mau saudara ngerti ini, ketika kita dibawa Christ at the center di tahun 2026 ini, Anda menjadi orang-orang yang berbeda. Kerohanian Anda menjadi berbeda. Ketiga saudara, Injil memanggil kita. Untuk apa? Bertekun. Kalau kita kembali kepada Injil, berarti kita dipanggil untuk bertekun. Sama-sama katakan bertekun. Ini tanggal 4. Masih ada kesempatan kalau saudara mau baca Alkitab 1 tahun. Ada tanggalannya. Tanggal 1 ayatnya apa aja. Tanggal 2 ayatnya apa aja. Tanggal 3 ayatnya apa aja. Tanggal 4 ada ayatnya. 1 tahun Anda selesai seluruh Alkitab terbaca semuanya. Ambil buku itu. Ada banyak yang jual. Di toko-toko buku rohani, saudara bisa datang ke sana. Ayat yang kedua B berkata, asal kamu teguh berpegang padanya. Lihat baik, teguh berpegang padanya. Lihat ya, yang teguh itu firman. Sama-sama katakan yang teguh adalah firman. Paulus nggak bilang bahwa Injilnya rapuh. Tahu nggak saudara? Yang seringkali rapuh siapa? Kita, komitmen kita terhadap Injil. Lihat deh masuk 2026, biasanya di tahun 2025 akhir orang bikin resolusi, saya berjanji 2026 akan jadi suami yang selalu baik sama istri gitu kan. Saya berjanji 2026 saya akan pimpin doa terus di rumah. Nah saya berjanji tahun 2026 selalu bangun pagi. Atau saya berjanji 2026 saya ingin pelayanan. 2026 saya ingin menjadi lebih lemah lembut, lebih tenang gitu kan. 2026 saya berjanji menjadi orang yang tidak pelit lagi gitu. Ya semua kita berjanji. Tapi seringkali janji kita apa? Rapuh. Kita yang rapuh, bukan Injil. Makanya saya katakan buat saudara, Injil tidak pernah goyang. Injil tidak pernah rapuh. Injil itu selalu teguh. Injil membawa kita untuk apa? Untuk kita hidup dalam ketekunan. Kalau saudara baca firman, saudara hidup di dalam Injil menjadi center dalam kehidupan saudara. Saudara akan punya ketekunan, bilang amin dulu nih. Orang-orang yang punya Injil, kalau dia kerjanya tekun. Ini bukan cuma pelayanan saudara. Orang yang jaga hidupnya dengan Injil, kalau dia bangun bisnis, dia tekun bangun bisnisnya. Orang yang jadikan Injil dasarnya, kalau dia bangun rumah tangga, dia tekun membina rumah tangganya. Kalau orang menjadikan Injil dasar hidupnya, dia tekun bangun hubungannya dengan baik. Injil itu membawa kita bukan hanya kepada ketekunan, kesetiaan. Gak ada orang yang setia di dunia ini, kecuali orang yang bertekun di dalam firman Tuhan. Orang yang menjadikan dasar firman di dalam hidupnya, pasti orang itu setia. Jadi cari orang setia gampang gak? Susah di dunia ini saudara.
Jadi ciri orang yang setia adalah orang yang punya dasarnya adalah Injil, maka orang itu setia. Kalau saudara menjadikan Injil dasar hidup Anda, maka saudara akan jadi orang yang rendah hati. Anda gak mau pamer-pamer A, B, C, D. Media sosial Anda berhenti dengan pameran. Berhenti dengan validasi dan lain sebagainya. Anda tetap rileks dan tetap tenang. Ya kan? Anda tidak terganggu kalau teman Anda posting sesuatu yang hype gitu ya. Anda tidak terganggu dan Anda tidak langsung panas dingin dan lain sebagainya. Anda tetap rileks. Karena Anda punya dasar adalah Injil. Kenapa saya katakan begini saudara? Karena hari ini ada begitu banyak orang pengen dapat berkat tapi gak mau salibnya Tuhan. Mau diberkati tapi geser salib gitu saudara. Ada begitu banyak orang pengen mengalami kebangkitan tapi gak mau mematikan egonya. Halo? Pengen mendapatkan mahkota tapi gak mau hidup di dalam tekanan penderitaan, ada masalah. Menjadi Kristen adalah masalah saudara. Ada orang yang gak suka dengan kita, betul gak sih? Betul. Memang jadi Kristen begitu saudara. Kita harus menanggalkan, mematikan ego kita. Saya percaya semua kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tahu gak caranya saudara mau dipakai Tuhan luar biasa? Belajar dari Abraham. Abraham itu dipanggil Tuhan, pergi ke tempat yang kau suruh. Tapi dalam perjalanan, Abraham masih bawa mertuanya. Tuhan gak ngomong, begitu mertuanya mati. Baru Tuhan ngomong lagi, jalan Abraham, jalan. Masih dibawa lagi ponakannya. Begitu dalam perjalanan ponakan dia ribut sama ponakannya, baru selesai ponakannya pisah sama Abraham, baru Tuhan bicara banyak bawa Abraham ke tempat yang luar biasa. Maksud saya, seringkali kenapa kita stuck di tempat yang sama? Karena masih ada yang lama yang kita pegangin saudara. Ada sifat-sifat yang sebenarnya harusnya ditinggalin. Ada kelakuan-kelakuan yang harusnya udah gak lagi diulang. Gini, Tuhan gak marah sama Anda, Tuhan sayang sama saudara. Tapi Tuhan gak bisa bawa Anda ke level yang selanjutnya kalau barang satu itu tidak dilepas. Halo? Saya kalau makanya ketemu teman-teman, mungkin ada teman-teman saya yang bilang, kok Romi bisa di level itu, kok saya di level sini aja ya, padahal pelayanan duluan saya daripada Romi ya. Coba cek, saya bilang, coba cek deh. Ada hal yang belum kamu lepas, kamu masih ada di situ. Jadi kalau Tuhan bawa kamu ke level saya, kamu celaka nanti. Jadi Tuhan menjagai kamu dengan kamu tetap di level yang sama. Makanya berkat kamu tetap ada di situ, level pelayanan kamu ada di situ, kepercayaan Tuhan masih tetap di situ. Karena ini bicara kapasitas, sama-sama katakan kapasitas. Ya, Tuhan itu ibarat lautan. Kalau kapasitas kamu gelas, ya kamu cuma dapatnya segelas. Tapi kalau saya sebesar kolam renang kapasitas saya bisa bawa lebih banyak daripada gelas tersebut. Saya punya air sebesar kolam renang. Jadi Tuhan gak pernah kekurangan. Tuhan bisa bawa kita ke level manapun juga, bilang amin dulu nih. But kapasitas kita yang kita harus bereskan, rubah. Caranya bagaimana? Ayo, kalau masih kepahitan tinggalin kepahitannya. Halo, kalau masih suka curi-curi tinggalin curi-curinya. Halo. Kalau masih suka fitnah orang, ayo rubah. Kalau masih suka tukang bohong, ayo buang itu, lepasin. Tuhan gak bisa bawa Anda ke level ini. Kalau sebentar-sebentar, maaf nih, ngomongan Anda kasar, bahasanya kebun binatang dan lain sebagainya, ya Tuhan belum bisa bawa ke area ini. Ini dulu lepasin, ini dulu lepasin nih. Udah, kayaknya gak enak nih khotbah hari ini nih. Minggu pertama khotbahnya tajam juga nih. Tuhan gak bisa bawa Anda ke level selanjutnya kalau sifat kemalasan Anda masih Anda pegang. Enggak, Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan gak membeda-bedakan, bilang amin dulu nih. Tuhan pengen berkati semua. Tapi masalahnya kitanya yang membatasi Tuhan bekerja. Hari ini kita disadarkan, ayo kita tinggalkan yang lama, bilang amin dulu nih. Makanya bicara Injil berkata, ikut Kristus berarti kita harus berani untuk menyangkal diri, sama-sama katakan sangkal diri. Iya, tinggalin yang lama, agar Tuhan bawa Anda ke tempat yang baru. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, pikul salibnya setiap hari dan ikut aku. Tinggalin semua, tinggalin terus. Tuhan akan bawa Anda ke level yang jauh lebih besar lagi. Anda akan jadi berbeda deh. Caranya gampang, lepasin.
Yang lama. Lepasin yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Ketika kita kembali kepada Injil yang sejati. Yang keempat, Injil selalu berpusat pada Kristus. Ini dia. Ayat 3 dan ayat yang keempat, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, Ia telah dikuburkan dan Ia telah dibangkitkan. Inilah Injil. Ingat baik, pusatnya Yesus. Sama-sama katakan pusatnya Yesus. Jadi kalau saudara punya proyek maju hari ini, saudara harus ngomong begini, ini bukan karena aku bisa. Kalau saudara bisa melewati 2025, jangan bilang ini karena saya kuat. Kalau saudara bisa pegang proyek-proyek yang lebih besar lagi, jangan berkata ini karena saya layak. Tetapi saudara harus berkata ini karena Kristus sudah mati buat saya. Ini karena Kristus sudah dibangkitkan buat saya. Ini karena Kristus sudah mengalami kemenangan atas saya. Bagi saya Dia memberikan jaminan kemenangan. Saudara coba dia belajar gitu. Setiap berkat yang saudara terima, setiap pencapaian, saudara bilang begini, ini karena Yesus. Amin. Saudara dapat promosi tahun ini karena Yesus. Puji Tuhan gitu ngomongnya saudara. Ini karena Yesus. Kalau ada orang puji, hebat lu ya. Kerjaan lu, bos bisa percaya sama lu ya, hebat lu. Gile. Lu bisa dapat proyek segede itu, memang hauce lo. Saudara bisa bilang, ini karena Tuhan. Hebatnya kamu dipercayakan pekerjaan seperti itu. Ini karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Bilang semua karena Tuhan. Jadi Injil itu bukan tentang kita manusia yang berusaha mengejar Tuhan di atas, bukan. Tapi Tuhan yang turun ke bawah mencari Anda. Makanya bicara salib saudara. Salib itu menghancurkan kesombongan. Kalau saudara punya salib, saudara lihat salib. Salib itu memberikan penghancuran kesombongan. Salib itu mengakhiri usaha kita untuk menyelamatkan diri. Tapi kebangkitan Yesus saudara, itu memberikan kita hidup baru. Kebangkitan Yesus memberi kuasa untuk berubah. Dan ini berarti saudara bahwa salib mengakhiri hidup lama Anda dan saya. Salib mengakhiri hidup lama kita. Tetapi kebangkitan itu memulai hidup yang baru. Jadi kalau saudara lihat salib, berarti hidup lama Anda sudah berakhir. Kita katakan amin. Berarti saudara lihat kebangkitan Yesus, berarti Anda sekarang punya hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2026, Zion Church memasuki usia yang ke-6 tahun. Besok tanggal 5, kita 6 tahun Zion Church. Kasih tepuk tangan dulu Tuhan yang luar biasa. Kita bisa melewati 5 tahun itu masa krusial saudara. Anda yang menikah under 5 years itu masih masa-masa krusial saudara. After 5 years berarti Anda sudah selamat. Masih di bawah 5 tahun itu masih perjuangan untuk mengenal satu dengan yang lainnya. Sama gereja ini sekarang memasuki usia yang ke-6 tahun. Dan kita punya program, punya prinsip. Kami tidak mau menjadi gereja yang menghibur manusia. Tetapi kita menjadi gereja yang memuliakan Kristus. Gereja yang membentuk murid. Makanya tahun 2026, tema kita tadi Christ at the center. Ingat baik, bukan Yesus yang di pinggir. Bukan Yesus kalau butuh aja seperti payung, kalau hujan baru kita pakai. Tapi Kristus yang di pusat kehidupan kita. Kristus di pusat gereja. Kristus di pusat pelayanan kita. Semua yang melayani, pusatnya harus Yesus, bukan siapapun juga. Semua kita ada di Zion, pusatnya adalah Yesus. Katakan amin. Bukan gembalanya pusat Anda, bukan. Bukan sistem gerejanya, bukan. Tapi Yesus adalah di tengah-tengahnya. Christ at the center. Semua kita berhadap kepada Yesus. Amin. Karena kalau Kristus dijadikan pusat, kalau Injil dijadikan pusat, maka hidup Anda akan berubah. Bilang amin. Cara kita beribadah juga akan berubah. Halo? Ya. Dan cara kita melayani juga akan berubah. Iya. Kita nggak jadi selek satu dengan yang lain, kita nggak perlu marah satu dengan lain, kita enjoy, kita bersuka cita. Karena kita tahu, Christ at the center, Dia yang menjadi pusat, bukan kita. Saya mau diberkati hari ini. Saya berdoa saudara, mulai tahun 2026, bukan mulai dengan ketakutan. Bukan mulai dengan siapa dan rencana saya apa. Tapi 2026 kita menjadikan Injil sebagai pusat dari segala sesuatunya. Mari kita berdoa.